Portfolio gua di satu aplikasi aja udah 1,5 miliaran. Belum banyak tapi alhamdulillah. Modal awalnya cuma 16.000 aja. Nah, kalau kamu mikir kamu mau investasi, tapi karena nggak diajarin di sekolah, kamu takut resiko, takut nggak ada waktu, dan berasa ribet. Nah, video ini kasih garansi, insya Allah kamu bisa dapat 1 miliar pertama secara aman, tapi bukan instan cepat kaya. 5 pembelajarannya adalah: 1. Kenapa sih kamu harus berinvestasi? 2. Investasi pemula itu bagusnya kemana? Dan please jangan trading saham, jangan main reksadana. 3. Kapan waktu yang pas buat mulai? 4. Gua bakal tunjukin gimana beli 500 saham top pakai ETF beneran, pakai budget minim 16.000 aja. Yang 5, cara gua rubah 16.000 jadi 1 miliar dan aman. So, yang pertama, kenapa sih kamu harus investasi? Investasi itu bukan cuma buat orang kaya. Kenapa sih penting? Karena supaya uang itu pas kamu tidur, dia tetap menghasilkan uang. Nah, misalnya kamu punya uang lebih, 1-10 juta misalnya. Kamu bisa pakai buat belanja, ditaruh di bawah bantal, atau ditaruh di rekening tabungan. Tapi masalahnya, ada yang namanya inflasi. Itu bakal mengurangi nilai uang kamu pelan-pelan. Contohnya, dulu bakso Rp5.000 harganya. Sekarang bakso yang sama, harganya jadi Rp10.000. Artinya kekuatan uangnya itu jadi melemah. Barang yang dulu bisa dibeli dengan nominal uang tertentu, sekarang nggak bisa lagi pakai uang yang sama. Itulah namanya inflasi. Jadi solusinya, uangnya harus diinvestasiin biar tambah banyak. Biar pertumbuhan uang kita lebih tinggi dari kenaikan harga. Ada 2 cara supaya uang kamu bertumbuh. Cara pertama, misal kamu beli saham Apple, ya perusahaan yang bikin iPhone. Otomatis kalau kamu beli sahamnya, kamu jadi pemiliknya. Pemilik Apple, sebagian kecilnya aja. Kalau perusahaan Apple sukses yang beli handphone Apple lebih banyak, atau tokonya bukanya makin banyak cabangnya, maka nilai sahamnya bakal naik. Jadi uang kamu, karena kamu pemilik Apple, jadi naik juga. Kenapa saya pilih contoh perusahaan Apple? Karena satu perusahaan di Amerika kayak Apple lebih besar dari 900 perusahaan di IHSG di Indonesia, dikali 4. Kedua, compounding. Ada yang namanya bunga berbunga. Maksudnya, duit kamu menghasilkan uang dan uangnya ngasilin uang lagi. Contoh gampangnya, kamu nabung 1 juta setiap bulan, 1 juta rupiah. Uangnya kamu investasikan di tempat yang kasih untung rata-rata 10% per tahun. Nah, kalau kamu sabar dan terus konsisten, setelah sekitar 6 tahun, uang kamu tumbuh jadi kira-kira 100 juta. Lumayan. Tapi yang gilanya, 100 juta berikutnya cuma butuh 4 tahun. Terus jadi kurang dari 3 tahun. Terus jadi kurang dari 2 tahun. Terus pas kalau kamu udah punya 1 miliar, 100 jutanya tadi itu cuma untung dalam waktu 1 tahun aja. Tetap 1 juta sebulan investasinya. Albert Einstein bilang, ini adalah keajaiban dunia ke-8, bunga berbunga. Kayak bola salju yang kelinding dari kecil, tapi makin lama makin gede banget. Nah, kesimpulannya apa? Uang bisa melemah, makanya harus diinvestasikan karena ada yang namanya inflasi. Yang kedua, uang investasi budget minim bisa jadi besar kalau kamu sabar, konsisten, dan mulai lebih awal. Suatu hari nanti uang kamu bisa kerja buat kamu. Uang kamu ngasilin uang lagi. Pas kamu lagi tidur, 100 juta setiap tahun itu di tangan. Tapi investasi apa yang bisa kasih 10% per tahun? Yuk masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, mulai investasi itu baiknya kemana dan di mana. Dan please banget jangan trading, jangan beli reksadana. Coba dengerin dulu ya. Sekarang kamu udah percaya kan kalau investasi itu penting banget buat nambahin uang. Tapi pertanyaannya sekarang, kamu sebaiknya investasinya ya di mana? Banyak orang yang baru mulai investasi biasanya langsung cari saham yang lagi naik tinggi dan mikir, wah aku mau beli saham itu aja deh. Misalnya BBCA, Bank BCA, atau Unilever, atau apalah. Tapi itu bisa jadi kesalahan besar. Kenapa? Karena sesuatu yang bagus hari ini belum tentu akan bagus juga di masa depan. Gue buktiin dengan cerita sederhana. Dulu tahun 2010, Nokia itu merek HP paling top. Mereka market share-nya punya 37% dari semua pasar HP di seluruh dunia. Tapi 10 tahun kemudian, tahun 2020, mereka cuma punya kurang dari 1% market. Dan harga sahamnya turun 70% lebih. Bayangin kalau kamu beli saham Nokia waktu itu, kamu bakal rugi besar. Bahkan kalau kita lihat 40 tahun lalu, tahun 1980-an, perusahaan paling besar tuh beda banget sama hari ini. Dulu tuh perusahaan kayak perusahaan minyak, mobil, pabrik gede, itu gede. Tapi tahun 2000-an, beda lagi. Ada Exxon, Walmart, Cisco. Sekarang yang gede itu namanya Nvidia, Tesla, Google. Yang tetap ada dari dulu sampai sekarang cuma Microsoft. Jadi kalau kamu investasi cuma berdasarkan performa perusahaan hari ini, itu belum tentu amat.
Jadi kalau milih-milih saham itu jadi ribet, ya lo jadi harus cenayang gitu, kira-kira perusahaan mana yang bakal grow di masa depan. Ini susah. Makanya buat pemula, kamu sebaiknya jangan langsung beli saham atau perusahaan gitu, itu resikonya tinggi banget. Terus investasi apa dong yang cocok buat pemula? Jawabannya menurut gue adalah Exchange Traded Fund atau ETF. Apa itu ETF? ETF itu kayak paket perusahaan, misalnya S&P 500 ETF namanya ETF SPY. Itu adalah daftar 500 perusahaan terbesar di Amerika. Fund itu maksudnya apa? Itu kumpulan uang dari banyak orang yang dikumpulin buat beli saham. Jadi kalau kamu investasi di ETF, artinya uang kamu digabungin sama uang orang lain, dipakai buat beli saham dari 500 perusahaan besar di Amerika tadi itu. Kamu langsung punya bagian dari semua perusahaan besar-besar itu. Kenapa sih ETF itu aman dan bagus buat jangka panjang? Karena ini cara paling tepat dan gampang bisa mulai investasi. Tanpa harus pusing tiap hari cek berita atau lihat naik turunnya pasar saham. Gak ribet, gak perlu mikir sama sekali. Modalnya 16 ribuan aja. Bahkan Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia dengan kekayaan bertriliun-triliun rupiah, bilang cara terbaik untuk punya saham adalah lewat paket saham. Beli paket aja, jangan satu-satu. Keuntungannya apa? Kalau kamu taruh uangmu di banyak perusahaan, bukan satu saham doang, resiko ruginya jadi lebih kecil. Kalau beli satu saham, kamu kayak punya cuman satu telur doang. Ya kalau telurnya itu pecah, sahamnya nggak untung, ya jadi rugi deh. Tapi kalau ETF, kamu beli 500 perusahaan sekaligus. Jadi kalau ada satu perusahaan yang gagal, masih ada 499 perusahaan lainnya yang bisa bantu kamu. Contoh investasi yang bagus di ETF namanya investasi QQQ. Itu adalah paket 100 saham yang kamu pakai setiap hari kayak Google, Instagram, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, dan semua perusahaan teknologi top di dunia. Ya, kamu kalau beli ETF QQQ, kamu punya sahamnya Apple, sahamnya Nvidia, sahamnya Microsoft, sahamnya Amazon, dan masih ada puluhan perusahaan lain yang setiap beli Rp16.000 aja. Jadi cuma dengan beli satu ETF QQQ, kamu udah ikut punya 100 perusahaan teknologi terbesar yang barang-barang ini kamu pakai. Keren banget kan? Dan kalau kalian lihat growth-nya selama 10 tahun ke belakang, bisa di-search di Yahoo Finance, itu sekitar 17% per tahun. Dan ingat, ini investasinya di US dollar, artinya kalau di-convert ke rupiah, growth-nya bisa sampai 20% per tahun lebih. Karena USD itu konversi rate-nya aja udah tinggi ke rupiah. 1 tahun lalu udah naik 7%. Tapi semua ETF itu ada biayanya yang disebut sama expense ratio. Kalau kamu misalnya punya 150 juta di sebuah ETF dengan biaya 1%, berarti kamu harus bayar ke abang-abang 1,5 juta per tahun untuk biaya kelola. Tapi tenang, ETF itu biayanya super kecil. Ada yang 0,1, ada yang 0,5%, murah banget ketimbang reksadana yang bisa sampai 3-4%. Itu saya sebutnya reksadana maling yang jahat. Woko. Please lihat di video ini, saya bandingin investasi reksadana dan ETF itu keuntungannya seperti apa. Nah, aku selalu kasih 2 pertanyaan paling penting sebelum mulai investasi. Pertanyaan pertama, apakah kamu punya utang dengan bunga tinggi lebih dari 7%? Kalau punya, bayar deh utangnya dulu. Kenapa? Karena bayarin utang bunga tinggi itu kayak dapat keuntungan instan. Misalnya nih, kamu punya utang nggak penting, pinjol, atau kartu kredit, misalnya 100 juta, dengan bunga 25%. Itu berarti kamu rugi 25 juta per tahun cuma buat bayar bunganya doang. Daripada uang itu hilang, mending lunasin dulu deh. Itu sama aja kayak kamu dapat untung 25%. Tanpa harus investasi. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu punya dana darurat 3-6 bulan? Dana darurat itu buat bantu kamu kalau ada kejadian tidak terduga. Misalnya mobil rusak, misalnya kakak sakit, misalnya kena PHK, dan lainnya. Kalau kamu belum punya, nanti malah kamu terpaksa jual investasi kamu saat harga lagi turun atau lagi rugi. Jadi pastiin dulu, 1, bayar utang yang bunganya tinggi, 2, punya dana darurat 3-6 bulan pengeluaran kamu, baru dimulai investasi. Sekarang berapa sih uang yang dibutuhkan untuk mulai? Kabar baiknya, kamu bisa mulai dengan Rp16.000 aja. Tapi hasilnya tentu tergantung berapa banyak uang yang kamu masukin. Kita kasih contohnya misalnya. Kalau kamu invest 150.000, sahamnya naik 10%, berarti kamu untung 15%. Tapi kalau kamu invest 150 juta, sahamnya naik 10%, kamu untungnya 15 juta. Aturannya, investasikan uang yang tidak kamu butuhkan dalam waktu yang dekat. Misalnya nih, uang untuk beli rumah tahun depan, jangan diinvestasikan. Sekarang, karena kamu bakal butuh itu sebentar lagi.
Tapi investasi itu bukan strategi instan ya. Nggak bisa jadi cepat kaya gitu. Investasi itu harus jangka panjang. Nggak perlu panik waktu harga sahamnya turun. Bagian ketiga, kapan sih waktu yang pas buat mulai? Waktu yang paling pas buat mulai adalah 20 tahun lalu. Waktu yang pas buat mulai lagi adalah ya hari ini. Toh kan cuma mulai dari 16.000 aja. Nah, kita bikin simulasi antara Budi yang mulai duluan versus Ani yang mulai belakangan tapi duitnya lebih banyak. Nah, kita coba ya. Nah, misalnya nih, Budi dan Ani sekarang sama-sama umur 65 tahun. Budi mulai investasi sejak umur 20 tahun sampai umur 40 tahun, coba 20 tahun aja. Dia masukin 3 juta setiap bulannya ke tempat yang bisa bikin uangnya tumbuh, namanya ETF SPY. Setelah umur 40, Budi berhenti investasi. Tapi dia biarin aja tuh uangnya tumbuh sendiri sampai umur 65. Ani baru mulai investasi di umur 40 sampai umur 65, lebih lama. Sama juga 3 juta per bulan juga. Investasinya sama juga di ETF SPY selama 25 tahun. Tebak deh siapa yang punya uang lebih banyak saat umur 65? Yang mulai duluan atau yang investasi lebih banyak? Yes, mungkin kamu udah tahu jawaban nih. Bener sih, yang mulai duluan, yang lebih sedikit, duitnya lebih banyak. Budi itu punya duit 23 miliar. Ani 3,7 miliar. Jauh banget bedanya. Kenapa? Padahal Budi hanya nabung 20 tahunan. Ya cuma 720 juta. Ani 900 juta nabung utamanya 25 tahun. Budi kasih uangnya waktu untuk tumbuh lebih lama. Uangnya dapat berbunga dari umur 20 sampai 65, 45 tahun. Sedangkan Ani, uangnya baru tumbuh dari umur 40 sampai 65, cuma 25 tahun. Jadi walaupun Ani nabung lebih banyak, invest lebih banyak, Budi tumbuh lebih lama. Itulah kekuatan investasi dan bunga berbunga. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih aku harus pegang sahamnya atau investasi ETF-nya sebelum dijual? Buat kamu yang baru mulai, kalau beli saham atau ETF, jangan buat jangka pendek. Pegang lebih dari 5 tahun, kalau bisa 10-15, kalau bisa kayak Budi tadi, 40 tahun. Dan setelah beli yang sering-sering dilihat, boleh dilihat. Tapi kenapa? Karena banyak orang panik waktu lihat harganya lagi turun. Terus buru-buru jual. Padahal itu kesalahan besar. Itu namanya panic selling. Dan itu alasan utama banyak orang rugi di saham. Lihat deh chart yang ini. Naik turun itu benar-benar normal, tapi dalam jangka panjang itu pasti naik. Jadi yang penting bukan kapan belinya, tapi berapa lama kamu tahan investasi itu. 90% investor itu tidak bisa mengalahkan paket saham 500 perusahaan terbesar di Amerika. Mereka tahu kalau kamu tahan lama, uangmu kemungkinan besar akan naik di masa depan. Sekarang pertanyaannya, investasi ETF apa yang bagus buat dilirik dan buat diinvest? Dan cara belinya gimana? Nah, berikut ini 3 contoh ETF keren dan murah. 1, SPY. Ini adalah isinya 500 perusahaan terbesar di Amerika. Top 10 perusahaannya ini nih. Stabil dan cocok buat pemula. Ibaratnya kamu investasi ke seluruh ekonomi di Amerika. Biayanya murah cuma 0,2% per tahun. Kenaikan untungnya itu 12,2% per tahun. Coba kasih tahu saya reksadana mana yang bisa kasih untung segitu dengan biaya serendah yang tadi. Tulis di kolom komen ya. Yang kedua, ETF QQQ Vanguard yang kita sebut growth ETF. Dia untuk growth cepat. Isinya perusahaan yang berkembang cepat, mayoritas perusahaan top teknologi seperti perusahaan-perusahaan ini. Barangnya kamu pakai kok setiap hari. Potensi untungnya lebih tinggi, tapi sedikit lebih beresiko. Cocok buat kamu yang masih muda dan berani ambil resiko. Biayanya 0,5% per tahun. Kenaikan untung per tahunnya 17% per tahun selama 10 tahun ke belakang. Sekali lagi, coba kasih tahu saya reksadana mana yang bisa kasih untung setinggi itu dengan biaya serendah ini. Tulis di kolom komen lagi ya. Yang terakhir, ETF PYM, Squawk Dividend ETF. Isinya perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen. Uang tunai buat investor. Cocok buat yang pengen penghasilan rutin dari investasi ETF. Biayanya murah banget, 0,06% aja. Super murah. Cocok buat orang tua atau yang suka penghasilan pasif. Tinggal duduk dapat duit. Oke, sekarang aku mau tunjukin gimana caranya beli saham beneran. Nah, misal nih, kamu pakai broker yang namanya Broker Ajay. Daftar aja akunnya, cari aja ETF QQQ yang isinya tadi kita bahas. Netflix, Google, Facebook, Instagram, Nvidia, dan puluhan sub teknologi lainnya. Klik aja buy. Udah deh, kamu bisa pamer ke orang-orang bahwa kamu adalah pemilik Netflix, Google, Instagram, dan perusahaan teknologi yang tadi kita sebut deh. Karena memang kamu pemiliknya, cuma ya sebagian kecilnya. Kalau nanti kamu mau jual, tinggal klik sell aja. Isi jumlah, pilih market atau limit order, klik confirm deh. Tapi inget ya, gitu kita bilang. Jangan beli langsung dijual gitu, ditahan sampai 5, 10, 15 tahun. Puluhan tahun ke depan. Gitu ya.
Terus kamu nanya nih, gimana nih resikonya? Bisa nggak 2%? Jawabannya bisa. Makanya kita masuk ke poin terakhir. Nah, yang kelima, investasi di ETF seperti S&P 500, top 500 company di Amerika itu 0% lo bisa resikonya. Dan gimana caranya rubah 16.000 jadi 1 miliar. Yuk kita lihat chartnya ini, kenapa saya bisa bilang resikonya itu 0%. Chart yang dibuat berdasarkan track record hampir 100 tahun ini nunjukin bahwa ketika kita investasi hanya untuk 1 hari doang nih, chance investasi uang kita menjadi positif di S&P 500 ETF SPY adalah 53%. Artinya kemungkinan ruginya 43%. Tinggi banget. Itu kalau 1 hari ya. Tapi kalau kita investasi lebih dari 20 tahun, untuk long term, untuk pensiun kita, untuk anak-anak kita, berdasarkan riset, chance positifnya itu 100%. Artinya 0% kesempatan untuk minus. Bisa dibilang close to 0% resiko berdasarkan riset ini. Ini namanya investasi. Investasi itu harus untung. Nah, kita masuk nih, gimana caranya rubah 16.000 jadi 1 miliar? Kalau misalnya nih, kita investasi Rp16.000 per hari, artinya kamu investasi Rp480.000 ke bulan. Dengan hasil rata-rata, misalnya 17% per tahun kayak ETF QQQ yang tadi kita bahas, dalam waktu 21 tahun, uang kamu jadi 1 miliar. Kalau kamu terus lanjutin sampai 30 tahun, uang kamu bisa tumbuh jadi 4 miliar lebih. Kalau kamu lanjut ke tahun ke-40, uang jadi 19 miliar. Tetap nih, tapi tetap dengan Rp16.000 aja per harinya. Yes, memang bukan instan. Makanya Warren Buffett, investor paling sukses di dunia, 99% kekayaannya datang setelah usia 50 tahun. Dia mulai dari kerja, sabar dan gak buru-buru. Dan berapa banyak orang kerja, puluhan tahun tapi gak punya tabungan pensiun yang cukup. Bahkan gak ada 1 miliar di tabungannya pas masa pensiun.